Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UAS Ekonomi Manajerial dengan dosen pembimbing Ibu Wina Sarikusuma, SIP, SEMM. Perkenalkan, nama saya Akbar Sidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 3C. Analisis risiko ketidakpastian. Metode lain untuk mengatasi ketidakpastian selain kriteria formal di atas sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain: A. Mengumpulkan tambahan informasi. Membuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan digunakan, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan manajer mungkin harus memperhitungkan sebagai suatu investasi lainnya. Sebagai contoh, pembuat keputusan dapat melakukan survei tentang perilaku konsumsi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan gagalnya peluncuran produk baru yang akan dilakukan, yaitu apakah produk baru sesuai dengan kebiasaan, selera, atau nilai yang dianut masyarakat setempat. B. Mengacu pada ahli atau pakar yang tidak berwenang. Membuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu, atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Misalnya, pembuat keputusan dapat bertanya kepada ahli keuangan tentang kecenderungan kondisi pasar dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pada waktu-waktu mendatang untuk menghilangkan ketidakpastian atau keputusan investasi di pasar uang yang akan dilakukan perusahaan. C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui partner kompleks atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar, sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. D. Hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang yang asing, dan sebagaimana untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa datang dan pada saat tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, pengirim akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tidak tergantung pada kondisi yang terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang disetujui saat itu untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima pengiriman input pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Beberapa harga input yang terjadi pada waktu pengiriman. Dengan melakukan hal semacam ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian perubahan harga.
Diverifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diverifikasi jenis produk yang dihasilkan, komposisi portofolio jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi risiko apabila permintaan suatu produk, pengembangan atau suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan bisa dibahayakan dengan diverifikasi. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya beberapa perusahaan yang mengendalikan pasar sementara konsumen berjumlah banyak. Dalam pasar oligopoli tidak ada satupun perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang dapat diabaikan. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, persaingan yang tidak sempurna. Produsen dapat membatasi produksi atau harga untuk memperoleh laba yang lebih tinggi. Perusahaan baru sulit masuk ke dalam pasar oligopoli. Produsen saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Produsen saling bergantung ke produsen bekerja sama untuk memperkuat posisi mereka dalam kekuatan pasar kolektif. Produsen menggunakan iklan secara intensif. Oligopoli berbeda dengan monopoli, di mana satu perusahaan mendominasi pasar. Pasar oligopoli memiliki beberapa kelebihan, di antaranya persaingan sehat. Persaingan antara perusahaan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk dan menurunkan harga. Inovasi. Persaingan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk baru. Kestabilan harga. Kerjasama antar perusahaan dapat menciptakan stabilitas harga baik untuk konsumen. Pengendalian harga. Jumlah penjualan yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Skala ekonomi. Perusahaan dapat mencapai skala ekonomi yang besar sehingga dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Efisiensi. Persaingan antar perusahaan dapat mendorong efisiensi dalam produksi dan mengurangi biaya. Efisiensi distribusi. Perusahaan dapat mengelola distribusi dengan lebih efisien, menciptakan jaringan distribusi yang kuat untuk mencapai efisiensi biaya. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual atau produsen yang mengendalikan sebagian besar penawaran suatu produk atau jasa. Monopoli adalah kondisi di mana suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha memiliki penguasaan atau produksi, pemasaran, atau penggunaan jasa tertentu. Monopoli dapat terjadi ketika hanya ada satu produsen atau penjual. Tidak ada barang atau jasa pengganti yang dapat menggantikan produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli. Ada hambatan secara alamiah, teknis, atau hukum. Monopoli dapat menghambat persaingan, membatasi pilihan konsumen, dan membatasi barang substitusi bagi konsumen. Dalam ekonomi pasar bebas, monopoli tidak dianjurkan. Monopoli juga dapat diartikan sebagai permainan papan yang bertujuan untuk menguasai semua petak di atas papan. Dalam permainan ini, permainan melempar dadu secara bergiliran untuk memindahkan bedaknya dan membeli petak yang belum dimiliki pemain lain. Beberapa contoh perusahaan monopoli di Indonesia adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PLN, Badan Urusan Logistik atau Bulog. Monopoli juga dapat merujuk pada permainan papan yang terkenal di dunia. Permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti.
Struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik yang menggambarkan kondisi suatu pasar, termasuk jumlah pembeli dan penjual, jenis produk yang ditawarkan, hambatan yang ada, dan seberapa mungkin atau sulit perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar tersebut. Struktur pasar dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja pasar secara keseluruhan. Beberapa unsur yang menentukan struktur pasar antara lain tingkat konsentrasi penjualan, tingkat konsentrasi pembeli, diferensiasi produk, hambatan masuk. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan oligopoli, dan monopoli. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, seperti bagian di samping. Monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, oligopsoni. Teori estimasi biaya. Teori estimasi dan biaya adalah cabang pengetahuan yang membahas proses perencanaan, perhitungan, dan pengendalian biaya dalam suatu proyek atau kegiatan. Pemahaman ini penting terutama dalam bidang teknik manajemen proyek dan ekonomi untuk memastikan bahwa sebuah proyek berjalan sesuai dengan anggaran, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Estimasi. Estimasi adalah proses memperkirakan jumlah biaya, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas. Estimasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan anggaran. Tahapan estimasi. Identifikasi lingkungan pekerjaan, menentukan ruang lingkup atau cakupan pekerjaan yang dilakukan, pengumpulan data, mencari data histori, referensi, harga, dan informasi terkait. Pemilihan metode estimasi. Metode bottom up mengestimasi setiap komponen kecil proyek, lalu menjumlahkan. Metode top down menggunakan data histori atau angka global untuk memperkirakan keseluruhan proyek. Analog menggunakan perbandingan dengan proyek serupa sebelum perhitungan estimasi. Menggunakan metode yang dipilih untuk memperkirakan biaya dan waktu validasi dan penyesuaian. Meninjau hasil estimasi untuk memastikan akurasi dan penyesuaian jika diperlukan. Jenis-jenis biaya. Biaya langsung atau direct cost. Biaya yang berhubungan langsung dengan aktivitas proyek seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas tertentu, seperti overhead, kantor, administrasi, atau pajak. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya yang tidak berubah dan terlepas dari volume pekerjaan, misalnya sewa kantor. Biaya variabel atau variable cost. Biaya yang berubah sesuai dengan volume pekerjaan atau misalnya bahan bakar. Biaya kontingensi, dana cadangan untuk mengantisipasi risiko atau ketidakpastian. Hubungan estimasi dan biaya. Estimasi adalah langkah awal yang membantu dalam menentukan biaya. Setelah biaya ditentukan, pengelola proyek dapat mengatur anggaran, membuat rencana pengeluaran berdasarkan estimasi, mengendalikan biaya, memastikan pengeluaran tetap dalam batasan anggaran, mengevaluasi proyek, membandingkan biaya aktual dengan estimasi untuk menentukan efisiensi. Metode pengendalian biaya atau Earth Volume Management atau EPM
mengukur kinerja proyek dengan membandingkan anggaran, jadwal, dan hasil aktual atau cost control, mengidentifikasi penyimpangan biaya yang mengambil tindakan kolektivitas forecasting, memperkirakan biaya yang diperlukan hingga proyek selesai. Kesimpulan, teori estimasi dan biaya sangat penting untuk mengelola sumber daya secara efisien dan mengoptimalkan pemborosan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Pemahaman yang mendalam membantu manajer proyek membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.